Selamat pagi ya buat kelas A, kelas B, kelas K. Hari ini kita akan lanjutkan materi metode simplex bagian kedua ya. Jadi indikator pencapaiannya pada minggu lalu kita sudah melihat ya, pada materi sebelumnya ya. Kita sudah melihat tentang dasar-dasar dari metode simplex ya. Langkah-langkah metode simplex ya, langkah-langkah awal yaitu eh, kita mengidentifikasi permasalahan program linear yang dapat diselesaikan dengan simplex ya. Setelah itu kita menguraikan dan mengkonversi masalah program linear itu ke bentuk awal ya. Bentuk awal itu yang dimaksud adalah merubah bentuk-bentuk pertidaksamaan menjadi bentuk persamaan ya, dan kita kenal dengan bentuk kanonik. Setelah itu dari bentuk kanonik baru kita isi ke tabel awal simplex. Jadi minggu lalu sudah dikasih latihan bagaimana sebuah model program linear dirubah ke bentuk kanonik, setelah itu diisi ke tabel awal simplex. Jadi mudah-mudahan ya, adik-adik sudah mengerjakan latihan dan bisa mengirimnya ke Google Classroom. Sehingga pada hari ini ya, dari hasil isian tabel simplex kita akan lanjutkan ke langkah kedua dan langkah ketiga. Apa itu langkah kedua? Yaitu mencek keoptimuman tabel, dan langkah ketiga nanti memperbaiki tabel ya. Jadi fokus kita pada pertemuan ini adalah kasus Fmax. Nah, kalau ada waktu nanti kita akan jelaskan kasus Fmin-nya. Setelah itu perbedaan penyelesaian Fmax dan Fmin, dan kita bisa selesaikan masalah program linear ini dengan software QM. Oke, ini sudah ya. Jadi Pak review ulang materi yang minggu lalu ya. Jadi ciri khas metode simplex itu dia mengganti metode grafik karena metode grafik hanya menampung dua variabel keputusan ya. Jadi kalau variabel keputusan lebih dari dua maka grafik tidak bisa dan harus diganti dengan metode aljabar ya. Dan sifatnya iteratif, jadi pengulangan, looping ya. Nah, ini yang kita akan lihat ya, 3 langkah tadi. Setelah itu teknik penyelesaian tadi sudah dijelaskan. Dari bentuk persamaan, pertidaksamaan kita rubah bentuk persamaan dengan mengisi sebuah variabel yang namanya select variable. Ya, ini contoh ya yang minggu lalu sudah dijelaskan. Nah, ini kalau tandanya lebih kecil, maka select-nya positif. Kalau pada kendala tandanya lebih besar, select-nya positif di ruas kanan, kita pindah ke ruas kiri, dia jadi negatif. Setelah itu bentuk kanonik ya, perubahan kendala bentuk pertidaksamaan menjadi bentuk persamaan. Nah, ini contoh yang minggu lalu kita sudah lihat ya, yaitu menambah dua variabel slack ya, yaitu x4 dan x5. Dan tanda yang lebih kecil ya sudah berubah menjadi tanda sama dengan atau dalam bentuk persamaan. Dan pada fungsi sasaran juga ditambahkan dengan variabel-variabel slack yang koefisiennya adalah 0. Tuh ya, ini latihannya minggu lalu. Kita sudah lihat sama-sama. Setelah itu langkah-langkah simplex ya, kita minggu lalu juga sudah melihat. Jadi pertama adalah kita mengisi tabel simplexnya. Setelah itu kita menguji tabel simplex ya dengan mencek ya penyelesaian layak basisnya itu apakah sudah optimum atau belum ya. Cara ceknya bagaimana nanti kita akan lihat di algoritmanya. Selanjutnya yang nomor 3, kalau belum optimum maka tabel itu harus diperbaiki ya. Kira-kira teknisnya seperti itu. Oke. Ini langkah-langkah simplexnya.
Jadi tadi sudah dijelaskan, menyusun tabel awal, yang kedua menguji keoptimuman tabel, dan yang ketiga memperbaiki tabel ya. Nanti secara rinci kita akan jelaskan, nanti akan dijelaskan pada langkah-langkah selanjutnya. Nah, ini modelnya ya, Pak Riful lagi, model program linear yang di bab 1 kita konversi ke tabel simplex. Semua variabel, semua isian dari CJ, XJ, XI bar, CI bar, BI, ZJ, ZJ kurang CJ, dan RI sudah dijelaskan ya. Oke. Nah, ini keterangannya tadi. Oke. Nah, setelah itu coba kita kerjakan latihan ini ya. Jadi yang pertama kita ambil soal dari produksi tani di bab 1.2 ya, soal di bab 1.2. Modelnya seperti ini ya. Jadi mencari XY untuk memenuhi 2X tambah 5Y lebih kecil sama dengan 600, 4X tambah 3Y lebih kecil sama dengan 530, 2X tambah Y lebih kecil sama dengan 240. Ya. Ketiga kendala ini berbentuk pertidaksamaan. Sehingga kita harus merubah ke bentuk persamaan ya dengan menambah yang namanya slab. Variabel slab. Sehingga ada berapa variabel slack pada kendala ini ya? Ada 3 ya, karena tiga kendala tadi berbentuk pertidaksamaan, tandanya lebih kecil sama dengan maka ya, pada kendala pertama misalnya kita diisi dengan R, maka 2X tambah 5Y tambah R sama dengan 600 ya. Agar matriksnya lengkap, maka kita tambahkan slack yang lain dengan koefisiennya 0. Kan ini agar matriksnya lengkap, tapi tidak memiliki makna. Karena setiap bilangan dikalikan 0, hasilnya pasti 0. Ya. Pada kendala kedua, kita tambahkan variabel slacknya S. Dan pada kendala 3, kita tambahkan variabel slacknya T. Oke, itu perubahan yang pada bagian kendalanya. Dan pada bagian fungsi sasaran juga 32X tambah 20Y tambah 0 kali R ya. R itu slack yang pertama ditambah 0 kali S slack yang kedua ditambah 0 kali T slack yang ketiga. Oke, itu langkah awal yang kedua. Setelah itu kita isi dengan tabel simplex ya. Jadi CJ itu ya koefisien ongkos 32 20 0 0 0. Kita lihatnya di mana? Lihatnya di fungsi sasarannya. Koefisiennya 32, 20, 0, 0, 0. Kita isikan ke tabelnya seperti ini. XJ adalah variabel-variabel lengkap, yaitu variabel awal, X dan Y, dan variabel slack, R, S, dan T. Sedangkan AIJ-nya itu adalah kendala atau koefisien teknis ya. Ya, pada baris pertama berarti pada kendala pertama ya 2X tambah 5Y tambah R tambah 0 kali S tambah 0 kali T ya. Jadi kita ambil koefisiennya 2, 5, 1, 0, 0 ya. 2, 5, 1, 0, 0, 600. Pada kendala 2, 4X tambah 3Y tambah 0 kali R tambah 1 kali S tambah 0 kali T sama dengan 530 ya. Berarti 4, 3, 0, 1, 0. Sama dengan 530 dan kendala 3, 2, 1, 0, 0, 1 sama dengan 240. Ya, 21, 0, 0, 1, 240. Untuk nilai R pada tabel awal tidak usah diisi ya. Itu langkah pertama. Setelah itu kita pindah ke kolom XI bar ya. XI bar itu adalah peubah-peubah tadi kita lihat ya. Apa itu XI bar ya? Peubah yang menjadi basis pada tabel yang hijau. Sedangkan CI bar adalah koefisien ongkos milik peubah basis XI ya. Jadi mana yang menjadi peubah basis? Ya, teori mengatakan peubah basis itu diambil dari variabel-variabel slack ya.
variabel-variabel pengetat. Sehingga di sini R, S, dan T. Dengan koefisiennya, CI barnya R-nya 0, S-nya 0, dan T-nya 0. Oke. Selanjutnya, apa itu SJ? SJ itu adalah sigma penjumlahan dari hasil perkalian kolom CI dengan kolom XI. Jadi kalau pada kolom pertama, hasilnya 0 ini dapat dari mana? Dari 0 kali 2, ditambah dengan 0 kali 4, ditambah 0 kali 2. Ingat, setiap bilangan dikalikan 0, hasilnya 0. Penjumlahan setiap bilangan 0, hasilnya pasti 0. Jadi pada kolom set J, ya, pada baris set J ini, ya, semuanya 0. Karena faktor pengalinya 0. Pada set juga sama, ya. Set itu adalah hasil perkalian, penjumlahan dari hasil kali kolom CI bar dengan kolom BI, ya. Sehingga set itu adalah 0 kali 600, tambah 0 kali 530, tambah 0 kali 240, ya. Oke, setnya 0. Setelah itu yang terakhir adalah set J kurang CJ. Pada baris ini, ya, kita lihat kolom pertama adalah 0 dikurangi 32. Ya. Set 1 dikurangi C1. Kolom pertama, ya. 0 kurang 20. Kolom kedua, minus 20. 0 kurang 0, 0 kurang 0, dan 0 kurang 0. Hasilnya 0 semua. Nah, ini adalah tabel awal, ya. Jadi langkah awal kalau adik-adik sudah bisa seperti ini, berarti tahap awalnya sudah bisa. Ya. Oke, jelas ya? Nah, coba dilihat baik-baik. Anda membuat tanpa mencek di tabel dulu, sehingga Anda punya bisa melakukannya, ya. Kalau ada kendala kan langsung dilihat, oh ini hasilnya seperti ini. Tapi yang selanjutnya ini yang kita harus berhitung, ya. Oke, ini langkah 2. Apakah F atau set di atas merupakan F-nya maksimum, ya. Jadi dia tanya F itu adalah nilai set ini, ya. Apakah nilainya sudah optimum? Penjelasan sebagai berikut. Nilai 0 pada F di atas dicapai dengan mengisikan 0 bagi X dan Y bukan basis. Koefisien X dan Y bernilai positif, ya. Jika X dan Y diangkat menjadi basis, maka nilai F lebih besar dari 0. Berarti F0 belum maksimum. Dengan demikian, aturan tabel sudah optimum apabila tabel sudah maksimum bila set J kurang CJ lebih besar 0 untuk semua kolom C. Penjelasannya begini. Ini kan nilai setnya kan 0, ya. Nilai set 0 ini didapat dari mana? Dari perkalian kolom CI dengan kolom BI. Nah, bagaimana kita naikkan nilai ini, ya? Nilai set ini. Sehingga dia tidak 0, tapi lebih besar dari 0. Berarti kolom CI ini yang kita harus rubah, ya. Apabila kolom CI-nya ini kita naikkan, ya, kita ganti dengan variabel-variabel yang nilai koefisiennya lebih besar dari 0. Kita lihat di sini, ya. X punya 32, Y punya 20. Kalau X dan atau Y masuk menggantikan R atau S atau T, maka jelas koefisiennya pasti mengandung nilai, ya. Kalau X punya 32, kalau Y punya 20. Kalau masuk dalam basis, berarti otomatis nilai setnya akan naik. Kenapa naik? Karena faktor pengalinya tidak lagi 0. Tapi bisa 32, bisa 20. Jelas, ya, idenya itu adik-adik. Jadi apa? Memperbaiki tabel itu sebenarnya kita mengganti variabel-variabel basis dengan variabel-variabel yang berpotensi meningkatkan nilai set. Kenapa? Karena kita gantikan sebuah variabel, ya, masuk, R-nya keluar, maka otomatis koefisiennya juga mengikuti. Jelas, ya, adik-adik? Jadi misalnya X-nya 32 masuk di sini, X masuk sini, gantikan R, maka koefisien jadi 32, maka 32 dikali 600 hasilnya pasti lebih besar dari 0.
Kira-kira begitu ya adik-adik ilustrasinya. Nah, bagaimana caranya? Ini kan ada dua nilai, X dan Y. Bagaimana menentukan nilai X dan Y? Kira-kira begitu ya. Untuk masuk menjadi basis. Kita pilih cukup satu. Tiap langkah harus satu ya. Yang menggantikan. Oke, maka dicek optimum tabel ini. Jadi tabel ini belum optimum. Karena apa? XJ kurang CJ ada yang bernilai negatif ya. Mana tadi? Ya, ada minus 32 dan minus 20. Maka disimpulkan tabel ini belum optimum. Pertanyaannya, kapan tabelnya ini sudah optimum? Ya. Jika semua nilai pada tabel CJ kurang CJ, pada baris CJ kurang CJ, tidak ada lagi yang bernilai 0. Atau bernilai, tidak ada lagi yang bernilai negatif. Kalau semuanya sudah positif, maka berhenti ya. Itu salah satu stopping kriteria keluar dari iterasi. Oke, ya, jadi jelas ya langkah 2 adik-adik. Sekarang kita masuk yang terpenting itu adalah langkah 3. Memperbaiki tabel. Bagaimana memperbaiki tabel gitu ya? Memperbaiki tabel berarti mengganti suatu nilai variabel basis dengan tujuan mendapatkan satu penyelesaian layak basis yang baru, yang layak dan membuat nilai F lebih maju atau lebih besar. Ya, tadi nilai X dan Y punya kemampuan untuk menaikkan karena koefisiennya positif. Ya. Koefisiennya lebih besar dari 0 ya. Nah, pertanyaan ini kan ada 2, X dan Y, merupakan calon yang masuk ke dalam basis. Sama-sama calon, tapi kita harus pilih salah satu. Pilih salah satunya itu yang mana? Tentunya yang nilai X ya, adalah variabel X dengan nilai koefisiennya harus lebih besar. Ya. Maka kita harus buat aturan bagaimana memilih variabel yang masuk menjadi basis gitu ya. Itu yang kita sebut dengan aturan 1. Jadi aturan 1 itu kita memilih kolom dengan nilai CJ kurang CJ yang lebih kecil, yang paling kecil ya, yang sudah lebih kecil, paling kecil lagi ya. Berarti kalau bilangan negatif, bilangan yang paling besar itu yang paling kecil ya. Jadi dalam kasus ini mana yang kita pilih adik-adik? Mana yang kita pilih? Nah, kita pilih tentunya minus 32. Karena kalau tanda negatif makin besar angkanya makin kecil nilainya. Jadi otomatis pada aturan 1 kita pilih minus 32. Berarti X akan masuk menggantikan R atau S atau T. Ya. Karena kita sudah pilih kolomnya. Tapi mana yang digantikan? Bisa R, bisa S, atau T. Nah, untuk menentukan baris mana yang digantikan, ya, kita menggunakan aturan kedua. Ya. Coba kita lihat aturan kedua. Ini aturan pertama tadi ya. Aturan kedua. Kita pilih baris ke P dengan RP terkecil. Nah, maka XP akan terpilih keluar dari basis. Pertanyaannya nilai R itu didapat dari mana gitu ya. Nah, ini ya nilai R ini ya. Kolom yang paling ujung ya, yang isinya ada baris pertama 300, baris kedua 132,5 dan baris ketiga 120. Nah, Anda perlu catat, untuk menghasilkan nilai R, kita dapatkan dari kolom BI dibagi dengan kolom kunci. Ya. Nah, ini tidak ada. Anda buat catatan saja, nanti di modulnya itu bahan ajaranya lebih lengkap ya. Jadi tambahan di sini bahwa untuk mencari RP, mencari kolom R, kita dapatkan dari
kolom BI dibagi dengan kolom kunci. Yang dimaksud kolom kunci yang mana? Kolom yang variabelnya masuk menjadi basis. Jadi tadi kita aturan 1, X masuk menjadi basis, maka kolom ini kita sebut dengan kolom kunci. Jelas ya? Berarti BI dibagi dengan kolom kunci. 600 dibagi 2, hasilnya 300. 530 dibagi 4, hasilnya 32,5. Dan 240 dibagi 2, hasilnya 120. Oke ya, kita sudah tentukan RP, lalu kita hubungkan dengan aturan 2 tadi, bilik baris ke P dengan nilai RP terkecil, ya, maka XP akan keluar dari basis. Nanti kita cek, 300, 132,5, 120. Mana yang paling kecil? Tentunya 120. Berarti apa? Baris ketiga ini kita tulis sebagai baris kunci. Artinya apa? Pada iterasi kedua, pada langkah kedua, nilai X akan masuk menggantikan nilai T. Ingat ya, X akan masuk mengganti T, karena T adalah baris kunci. Jadi nanti di ini, X nanti ada di sini. Lalu koefisiennya bagaimana? Tentunya koefisien punya X, yaitu 32. Jadi di sini 32. Gitu ya, jelas ya adik-adik? Oke, setelah itu karena ini 32, maka kita jumlahkan lagi ya. 0 kali 2 tambah 0 kali 4 tambah 32 kali 2. Kira-kira seperti itu ya, sehingga hasilnya tidak 0 lagi. Ya. Dan juga sebelahnya, ini juga 240 dikali 32. Oke ya. Itu pelan-pelan kita jalankan. Berarti aturan 1 sudah didapat. Aturan 2 sudah didapat. Kita langsung melakukan yang namanya OB ya. Operasi baris elementer. Jadi ini memang secara teori. Nanti ada latihan lah ya. Mungkin kita pakai Excel ya di slide-slide selanjutnya. Tapi minimal di dasarnya itu adik-adik memahami dulu ya. Jadi selanjutnya kita melakukan yang namanya operasi baris elementer ya. Perubahan nilai pada kolom kunci diambil dari kolom basis yang keluar, menyebabkan nilai kolom-kolom basis yang lain berubah dengan melakukan OB ya. Jadi OB, operasi baris elementer, dimulai pada unsur kunci ya. Oke, Pak jelaskan. Ya, karena X masuk menggantikan T, maka nilai T 001 akan masuk menggantikan X. Jadi di X nanti di tabel kedua, X tidak lagi 242 ya, tapi 1001. Jelas ya? 001. T masuk sini. Karena apa? X digantikan 01 maka implikasi pada kolom-kolom yang lain. Kolom-kolom yang lain juga akan berubah ya. Karena X-nya juga berubah. Jadi dia harus namanya sebuah sistem persamaan linear ya, semuanya harus di-include-kan atau saling berkaitan ya. Sehingga di sini jadi 001. Ini yang namanya kolom kunci, yang ini yang baris kunci. Maka di sini adalah 1. 1 itu kita sebut dengan unsur kunci. Karena berada pada baris kunci dan kolom kunci. Oke, jelas ya? Oke, berarti operasi baris elementer nanti kita mulai pada unsur kunci, yaitu 2. Ya. Sudah, nah perumusan operasi baris elementer, ya, kita mulai dari unsur kunci, rumusnya ya. Ini Pak tulis saja baris
unsur kunci baru adalah baris unsur kunci lama dibagi dengan koefisiennya. Ya. Jadi contohnya tadi ya sudah jelas tadi. Jadi baris unsur kuncinya 2 pada tabel 2 adalah 2 kita bagikan dengan unsur kuncinya. Itu 2 juga. Berarti 2 bagi 2, 1 ya. Itu hanya berlaku pada unsur kunci. Bagaimana yang lain di kolom-kolom yang lainnya? Jadi nilai kolom baru selain pada baris kunci, baris pada unsur kunci adalah nilai pada kolom dan baris yang lama kita kurangi dengan koefisien nilai kolom kunci yang lama, kita kalikan dengan koefisien unsur kunci yang baru. Secara matematika ditulis di bawah ini ya. Baris selain kolom kunci baru adalah baris selain kolom kunci yang lama. Dikurangi dengan kita lokalisir dalam kurung baris kunci ya. Baris kunci koefisien yang lama dikalikan dengan baris unsur kunci yang baru ya. Jadi ada kata baris unsur kunci baru. Jadi makanya kita harus mencari baris unsur kunci baru. Karena kita tidak bisa menyelesaikan yang lain karena mengandung unsur baris unsur kunci yang baru. Jelas ya adik-adik? Ya, nanti kita lihat di contoh. Ya, jadi ini contohnya. Oh, ini yang awal tadi ya. Oke, sekarang di video selanjutnya kita akan bahas ya, langsung ke soalnya. Ya, sebagai soal latihan, coba Anda konversi ini ke model tabel simplex. Demikian ya, kalau ada pertanyaan atau ada saran kritik bisa masuk ke YouTube ya. Dan jangan lupa di-subscribe agar materi-materi selanjutnya adik-adik tidak bertanya lagi, tapi linknya itu langsung connect dan langsung bisa dibuka secara responsif. Selamat siang, salam sehat selalu.